Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ibu-ibu, kakak-kakak NA serta hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tiada hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita semua masih diberikan nikmat yang paling agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita semua alhamdulillah bisa untuk duduk bersama dalam majelis ilmu, untuk bersilaturahmi, untuk bersilatul ilmi, dengan harapan semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Sholawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah uswah hasanah kita. Beliaulah suri tauladan kita di segala aspek kehidupan. Beliaulah panutan utama orang yang paling mulia, baik dunianya dan akhiratnya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Ibu-ibu, kakak-kakak NA serta hadirin sekalian, alhamdulillah untuk tema pagi hari ini, tema yang nampak sederhana namun memiliki peran yang begitu penting untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita, yaitu stay humble, be kind. Tetaplah kita tawadhu, rendah hati, untuk menjadi orang yang senantiasa baik di dunia, lebih-lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umat manusia semua, dan agama ini merupakan agama yang penuh dengan keselamatan, kebahagiaan, dan juga kasih sayang atau rahmat. Hal ini tegas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang sering kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, pembawa kebaikan, pembawa kedamaian, keselamatan bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk orang Islam, juga untuk orang kafir. Bukan hanya untuk bangsa manusia, bahkan bangsa jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya pula. Maka ketika kita paham bahwa agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, terutama bagi orang-orang yang senantiasa taat dan melakukan segala ajaran, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka dia akan pasti selamat dunianya, agamanya, lebih-lebih akhiratnya. Hadirin sekalian, karena kalau kita menengok bahwa salah satu asmaul husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kalau kita tadabburi, kita resapi, kita akan menemukan satu hikmah yang besar dari asma ini.
Salah satunya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turunkan syariatnya, petunjuknya, baik melalui Al-Quran maupun melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain tidak bukan untuk kemaslahatan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Bukan untuk Allah, bukan untuk para nabi, para malaikat. Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih sudah mulia, sudah maha sempurna, dan tak pernah bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Kita mau baik mau buruk, Allah tetap mulia. Kita ibadah atau tidak ibadah, Allah tetap mulia. Maka ketika kita paham bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala bila kita tinggalkan itu mampu menyelamatkan kita dari kebinasaan dan menyelamatkan kita dari kehancuran, baik dunianya maupun di akhiratnya. Sebaliknya, dan segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sumber kunci jalan utama bagi kita untuk hidup bahagia, selamat, mulia dunia dan akhiratnya. Maka salah satu ajaran agama Islam yang mulia, yang mana hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah memiliki sifat tawadhu atau rendah hati. Bahkan banyak dalam kitab-kitab disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling merendahkan hatinya di tengah-tengah ketinggian kedudukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling rendah hatinya di tengah-tengah tenggelamnya ketinggian makomnya beliau sebagai orang yang paling mulia, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Maka kita kalau ingin dikatakan sebagai umatnya, dikatakan sebagai pengikutnya, dan lebih-lebih menginginkan syafaatnya di hari kiamat, sudah tentu kita wajib untuk meniru sifat yang mulia ini, yaitu kita tetap humble, kita tetap tawadhu di tengah apapun kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Hadirin jamaah sekalian, suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika berkata, Su'ila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, an aktsari ma yudkhilin nasa al jannah. Perkara apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke surganya Allah kelak? Artinya kalau Allah masukkan ke dalam surga, inilah kemuliaan yang hakiki, inilah kemenangan yang hakiki, inilah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, yaitu kita masuk ke dalam surga. Wis diumumke. Ada iklan ini ya. Positif seluruh. Maka Rasulullah SAW menjawab, At-taqwa wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah kelak setelah dari ketauhidan atau keimanan adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Lebih-lebih tawadhu ini salah satu kunci utama bagi kita untuk memperoleh akhlak yang mulia. Kemudian ditanya lagi, an aktsari ma yudkhilin nasa annar, apakah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah? Maka jawabannya al-fammu wal farju, yaitu kebanyakannya karena buruknya lisan dan tidak bisanya menjaga kemaluannya atau tidak menjaga dirinya dari zina. Hadirin jamaah sekalian, maka sudah sepatutnya kita ini terus tetap melaksanakan atau mengikuti salah satu akhlak yang mulia dari Rasul, yaitu tawadhu atau rendah diri. Karena kita ini diciptakan dari tanah, kemudian kita berjalan sekarang ini di atas tanah, kemana kita kembali? Kita kembali juga akan ke dalam tanah. Dan kita juga akan
dimakan oleh cacing tanah. Tidak ada. Yang kita bawa, harta, tahta, anak, keluarga, semua yang kita tinggalkan. Yang kita bawa hanyalah hati yang bersih. Dan ciri-ciri hati yang bersih adalah hati yang senantiasa rendah diri. Senantiasa tawadhu kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan dan tumbuhan dia tidak semena-mena. Inilah sesungguhnya ciri daripada hati yang bersih, yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya beruntunglah barang siapa yang memiliki hati yang senantiasa bersih, senantiasa disucikan dari segala kotoran penyakit. Dan berugilah, celakalah bagi siapa yang hatinya senantiasa kotor. Hadirin sekalian, tawadhu ini merupakan amalan hati, merupakan ibadah hati. Dan kalau kita belajar fikih, maka dilihat dari anggota badan kita, ibadah itu ada 3. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah badan. Maka dari ketiga ibadah ini, semuanya penting. Jangan seperti orang-orang kejawen mengatakan, sik penting iling, sik penting nang ati iling Allah. Ora usah jenggang-jenggang. Maka ini perkara yang sesat, yang salah. Karena Rasulullah SAW saja, walaupun hatinya senantiasa ingat Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa sabar kepada Allah, beliau tidak pernah bolong sholat 5 waktunya. Tidak pernah bolong bahkan sholat-sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, sehingga beliau rela kakinya itu sampai bengkak demi menjalankan qiyamul lail. Maka ini, ibadah hati penting, paling penting, namun bukan berarti kita menafikan atau meninggalkan ibadah badan dan ibadah lisan. Mengapa ibadah hati ini paling penting? Karena al-qalbu malikul a'dha. Hati ini raja bagi hati kita. Kalau raja, pemimpin itu baik, sehat, maka anggotanya, rakyatnya, pasukannya juga akan ikut sehat, akan ikut baik. Maka inilah pentingnya kita untuk senantiasa membersihkan hati, salah satunya dengan tawadhu. Namun mengapa manusia ini seringkali dia merasa tinggi, merasa lebih baik dari yang lainnya, merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lainnya? Karena dia tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kemuliaan kita bukan pada zahir kita. Namun Allah letakkan kemuliaan kita pada iman, takwa, dan ilmu kita. Kalaulah Allah letakkan kemuliaan itu pada harta, pada uang, maka ada hewan yang lebih kaya, yaitu beruang. Sampai-sampai rela disebut beruang. Kalau manusia sekaya apapun, sebanyak apapun uangnya, bila disebut beruang pasti akan marah. Kalau ada orang yang bangga, ya, sombong, merasa lebih mulia ketika dia mampu membeli mobil yang mewah, mampu mengoleksi mobil-mobil mewah, maka ada hewan yang lebih baik dari dia, yaitu hewan belibis. Belibis saja kerjaannya sampai dipanggil belibis. Ngertos hewan belibis ini ya. Kalaulah manusia itu mengatakan yang paling mulia itu yang paling cantik, yang paling ganteng, maka ketika manusia itu yang ganteng tadi, yang cantik tadi meninggal, pasti tak ada seorang pun yang mau untuk menyimpan atau dekat-dekat dengannya. Berbeda dengan hewan yang namanya sarden, ikan, lele, ataupun lain. Mereka meninggal, ya, hewan-hewan tadi mati, justru malah orang cari, rela untuk membelinya, untuk mencari tadi sarden, tongkol, dan lain sebagainya. Kalaulah orang yang ganteng itu merasa mulia, maka lebih mulia burung walet, karena air liurnya itu dicari orang, bahkan rela untuk mengocek uangnya, dalam-dalamnya
dari kantongnya untuk membeli air liur dari burung walet tadi. Bagaimana dengan air liur manusia? Semulia-mulianya manusia, pasti orang akan malu, akan tidak mau bila dikasih dengan air liurnya. Maka sebetulnya kita mulia itu bukan karena fisik kita, bukan karena harta kita, akan tetapi kita mulia karena iman, karena takwa, karena ilmu yang bermanfaat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Hadirin jamaah sekalian, kakak-kakak, ibu-ibu serta hadirin sekalian, ketika kita paham bahwa kemuliaan kita itu terletak pada iman, pada Islam, pada takwa dan juga pada ilmu kita, maka kita akan senantiasa tawadhu, senantiasa merasa kita itu sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah takwa kita. Dan kita tidak pernah akan merasa minder sebaliknya. Rendah hati ini bukan berarti minder, justru orang yang rendah hati dia tidak akan pernah minder, tidak akan pernah berkecil hati dengan segala kelebihan yang Allah karuniakan kepada orang lain. Karena dia akan iri, akan minder ketika dia melihat orang yang imannya, yang takwanya itu lebih baik daripada dirinya, sehingga memotivasi untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya dia minder karena hal-hal yang duniawi, artinya dia belum bisa tawadhu, belum bisa merasa kita itu sama di hadapan Allah kecuali takwa dan iman kita. Dalam Al-Quran dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya janganlah kalian merasa hina, merasa rendah diri kalian, wala tahzanu, dan jangan pernah kalian merasa sedih sekecil apapun. Wa antumul a'laun, sesungguhnya kalian ini mulia, tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, bila kalian itu dalam keimanan. Maka posisi jabatan apapun yang kita miliki sekarang, kalau tidak kita gunakan dalam keimanan, tidak menambah sedikit pun keimanan dan ketakwaan kita, itu sungguh-sungguh suatu kehinaan sesungguhnya. Sebaliknya, walaupun kita sekarang hanya jadi tukang sapu, kita hanya jadi orang yang biasa, namun kita pekerjaan tadi menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tanda bahwa itu merupakan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya kita bangga dengan kendaraan kita, atau sebaliknya kita malah minder dengan kendaraan kita yang butut, ini juga kita belum memahami makna dari tawadhu, rendah hati. Rendah hati itu bukan menghinakan diri, namun dia merendah hatinya dengan segala kelebihan yang Allah titipkan, dan dia merasa orang lain lebih mulia dalam hal-hal duniawi. Hadirin jamaah sekalian, maka dikisahkan dalam banyak kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat tawadhu, dan ini dibuktikan dengan beliau tidak pernah memilih-milih kendaraan. Ketika beliau akan pergi, mungkin untuk berdagang atau berdakwah, bahkan ketika berhijrah, beliau menggunakan kendaraan seadanya. Ketika ada keledai, beliau akan gunakan keledai. Ketika ada kuda yang gagah, beliau akan gunakan. Ketika tidak ada unta, akan gunakan unta. Ketika tidak ada kendaraan, beliau akan tetap pergi, walaupun dengan jalan kaki. Maka kita juga seperti itu dalam kebaikan, mau dakwah, mau silaturahim, mau ke masjid, ke majelis ilmu, tidak perlu kita memfokuskan atau menyusahkan diri dengan pakaian atau dengan kendaraan yang akan kita pakai. Selama masih menutup aurat, selama masih kendaraan itu kita dapat dari harta yang halal, itulah sesungguhnya kemuliaan kita. Karena namanya manusia, kalau
standarnya itu duniawi, materi, tidak pernah akan ada puasnya. Rasul saja, beliau ketika ingin ditawari bahwa maukah gunung yang ada di negeri Arab ketika itu akan dijadikan sebagai emas. Namun Rasulullah SAW memilih untuk hidup sederhana, untuk mengekang, untuk mengontrol hawa nafsunya. Beliau lebih memilih hidup sederhana. Artinya bukan miskin, namun apa adanya. Yang ada disyukuri, yang tidak ada diusahakan. Beliau lebih memilih, aku lebih memilih hidup sederhana. Sehari aku puasa, aku bisa merengek, bisa memohon kepada Allah. Dan sehari lagi aku berbuka, aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan akhirat itu atau kehidupan di akhirat bagi orang-orang yang senantiasa tawadhu, tidak sombong, tidak tinggi egonya, tidak tinggi merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Yang artinya sesungguhnya negeri akhirat itu, yaitu surga, kami ciptakan hanya untuk orang-orang yang tidak ingin sombong, uluan, tidak ingin congkak, dan juga tidak menginginkan kefasada atau kerusakan di muka bumi ini. Maka akhirat itu merupakan tempat-tempatnya orang yang senang bertawadhu. Lebih-lebih tawadhu ini itu sangat-sangat menguntungkan kehidupan kita di dunia. Karena apa? Dalam mencari ilmu saja atau dalam berbuat baik saja, kalau kita menggunakan filosofi gelas kosong, maka kita akan senantiasa lebih mendapatkan banyak ilmu daripada kita merasa lebih tahu. Karena ketika gelas kosong itu diisi, akan banyak menampung air atau akan banyak menampung muatannya. Namun kalaulah gelas kosong itu merasa sudah penuh, hati kita, ruhani kita merasa sudah penuh, maka susah untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Termasuk daripada nasihat dari orang lain itu seringkali mental daripada diri kita, karena diri kita kurang tawadhu, kurang rendah hati di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau ini seorang ulama besar, pendiri salah satu madhab, selain madhab Syafi'i ada madhab Hanafi. Beliau imam, muridnya begitu banyak, bahkan orang-orang mengagumi karena kesolehan dan keilmuannya. Suatu ketika beliau keluar rumah menggunakan dan bertemu dengan seorang anak yang sedang berjalan menggunakan terompah. Ketika menemui anak yang berjalan dengan menggunakan terompah, beliau berkata, wahai pemuda, anak kecil, hati-hati engkau bila berjalan dengan terompah, karena itu mampu menggelincirkan atau menjadikan dirimu terjatuh atau terpleset sehingga berdarah. Maka anak kecil tadi menjawab dengan nasihat juga, baik wahai imam, akan tetapi engkau juga harus ingat bahwa engkau harus lebih berhati-hati lagi dengan jubah keimamanmu, jubah ulamaanmu, karena sesungguhnya bila engkau terpleset, bukan hanya terpleset sekedar berdarah, namun bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Maka ibu-ibu, kakak-kakak, hadirin sekalian, merupakan suatu keharusan bagi kita untuk terus belajar dan meningkatkan diri kita
untuk menjadi orang yang senantiasa rendah hati. Lebih-lebih ke dalam bersosial. Kalau kita tidak memiliki sifat rendah hati, pasti banyak sakitnya, banyak korban perasaannya. Daripada korban perasaan, mending kita korban ketika hari kurban. Ya. Karena apa? Ketika kita tidak tawadu, merasa tinggi, merasa mulia, ketika orang-orang tidak memuliakan kita, tidak istilahnya menyambut kedatangan kita, kita jadi marah, jadi dongkol. Pokoknya marah, merasa dihina, padahal orang lain tidak ada niatan untuk menghina, hanya saja tidak sempat untuk menyambutnya atau lain sebagainya. Atau ketika orang lain itu menasihati kita, karena kita ini memiliki sifat sombong, angkuh, kita sakit hati. Karena merasa orang tadi sudah mencari aib-aib kita dan menghina kita. Padahal orang tadi tidak ada niatan sedikit pun. Dia hanya untuk kebaikan dirinya, yaitu agar lebih baik lagi. Maka yang ada penyakit perjengkolan. Daripada daripada kena penyakit perjengkolan, yaitu mudah menyebabkan darah tinggi, kemudian mudah menjadikan kita stroke, stres, menjadikan kita itu asam urat dan lain sebagainya. Lebih enak makan jengkol daripada kita terkena penyakit perjengkolan yang diakibat karena angkuh. Banyak kisah orang-orang musyrik itu sebetulnya mereka mengenal Allah. Mereka kenal siapa itu, Allah adalah Tuhannya. Fir'aun juga seperti itu. Akan tetapi karena keangkuhannya, kesombongannya, tidak tawadu, tidak merasa rendah hati, sehingga hidayah itu tertutup ke dalam hatinya. Termasuk jin, termasuk iblis, yang mana beribu-ribu tahun sudah menyembah Allah, karena sifat angkuh, tidak tawadu, mengatakan qala ana khairum min, saya lebih baik daripada manusia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari nyala api. Wa khalaqtahu min tin, dan manusia Nabi Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih mulia, kemudian menjadikannya dia sombong dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi siapa yang memiliki sifat tawadu, karena dia akan disenangi orang, keluarganya akan bertambah sakinah, mawaddah, warahmah, karena ini merupakan perintah Allah dalam Al-Quran, dan juga hal ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman ahya sunnati faqad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, sungguh dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Maka keimanan kita, derajat kita, bukan hanya ditentukan berapa banyak sholat yang kita kerjakan, bukan berapa banyak puasa yang kita lakukan, bukan berapa banyak haji yang kita tunaikan, namun terletak pula, tercemin pula keimanan kita pada akhlak yang mulia. Salah satunya adalah dengan sikap tawadu kepada sesama manusia. Bahkan dalam hadis disebutkan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai kelak di hari kiamat dan yang paling dekat tempatnya, majelisnya denganku di hari kiamat, itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Dan syarat untuk mendapatkan akhlak yang mulia salah satunya adalah dengan rendah hati. Senantiasa menganggap kita ini lebih kurang atau kita ini lebih rendah daripada orang lain. Hadirin jamaah sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa beliau orang yang mulia, beliau Nabi,
namun beliau tidak segan-segan untuk mengembalakan kambingnya sendiri. Kemudian beliau juga tidak pernah segan-segan untuk datang memenuhi undangan dari siapapun bila mana beliau sempat. Walaupun orang tadi nampak hina, walaupun orang tadi bukan termasuk dari para pembesar, walaupun hanya dari golongan hamba sahaya, walaupun hanya dari golongan orang yang biasa, namun beliau tidak pernah segan-segan untuk datang memenuhi undangan. Beliau juga tidak pernah segan-segan untuk datang menziarahi keluarga yang ditinggal oleh salah satu anggotanya meninggal. Beliau juga Rasulullah SAW tidak pernah segan-segan untuk duduk bersama dengan para sahabat dalam ketinggian yang sama. Tidak perlu dengan singgasana, tidak perlu dengan kursi yang tinggi sehingga membedakan beliau dengan sahabat, tidak. Beliau walaupun nabi, walaupun orang yang mulia, pemimpin para nabi, beliau tetap duduk satu tinggi dengan para sahabat. Bahkan dikisahkan ada seorang badui yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, namun begitu rindunya, begitu cintanya ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW dan datang ke Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat dalam majelis ilmu. Maka orang Badawi pun mengatakan, siapakah di antara kalian yang merupakan Rasulullah SAW? Saking duduk bersama sama tinggi, kemudian pakaiannya juga tidak terlalu berbeda dengan para sahabat, wajahnya dan lain sebagainya, sampai orang Badui tadi tidak mengenali mana yang Rasulullah, mana yang sahabat. Saking rendah hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillah." Tidaklah seorang hamba itu bertawadu, rendah hati, lillah, hanya untuk mengharap Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah angkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mulia di sisi Allah, maka di hadapan manusia pasti mulia. Namun kalau kita mulia di sisi manusia dan tidak membawa kemuliaan di sisi Allah, itu adalah musibah yang besar. Jangan pernah mengira bahwa dunia, jabatan itu sebagai tujuan, melainkan itu adalah wasilah atau perantara kita. Maka kalau perantara wasilah tidak mampu membantu kita sampai pada tujuan, itu adalah musibah. Namun kalau kita tidak mendapatkan wasilah, tidak apa-apa, yang penting kita sampai tujuan. Dalam sebuah kisah, ada seorang anak yang mana anak ini dia masuk ruangan ujian. Ketika masuk ruangan ujian, kemudian gurunya yang sebagai penguji, dia berikan kepada anak ini tempat duduk yang paling baik dibanding teman-temannya yang lainnya. Kemudian ruangannya juga paling nyaman, ada AC. Kemudian bukan hanya itu, dia diberikan hadiah susu, makanan-makanan yang lezat di ruang ujian dan berbeda dengan teman-temannya yang lain. Ketika sampai rumah, ditanya oleh ibunya, "Wahai anakku, bagaimana dengan ujiannya?" Alhamdulillah, ujiannya itu sangat-sangat sukses. Mengapa demikian? Ditanya oleh ibunya. Karena ibu, bapak guru semuanya senyum-senyum kepada saya. Yang kedua, saya mendapatkan tempat yang paling mulia, kursinya, AC-nya, bahkan ada susu dan makanannya di tempat ujian saya. Berbeda dengan kawan-kawan saya. Maka ibunya pun bertanya, "Apakah kamu bisa mengerjakan ujian?" Nah, kalau itu tidak, maka ibunya pun mengatakan, "Oleh, kamu ternyata tidak paham. Kamu ini gagal.
karena kamu tidak mampu menyelesaikan, menjawab soal-soal ujian. Maka itulah dunia sebetulnya. Fasilitas ini hanyalah ujian titipan dari Allah. Namun yang sebetulnya adalah tujuan kita menggapai ridho dan rahmatnya. Maka kalau wasilah ini sampai menjadikan kita jauh dari rahmat Allah karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita, karena kita merasa lebih baik sehingga mudah untuk berkata kasar, mudah untuk menghina, mudah untuk menghibah, maka ini tanda bahwa wasilah tadi tidak mampu membantu kita sampai kepada tujuan kita, yaitu akhirat. Hadirin jamaah sekalian, kemudian bagaimana cara agar kita bisa bertawadhu atau kita memiliki sifat yang mulia ini? Karena kalau kita itu memiliki sifat tawadhu, rendah hati, apapun kedudukannya kita, mau jadi kepala, tidak jadi kepala, mau jadi presiden, tidak jadi presiden, kita akan mulia, lebih-lebih hati kita akan senantiasa lapang. Berbeda orang yang sombong, dia mau pakai baju saja pilih-pilih, dia tidak dihormati, nesu hatinya, maka hidupnya menjadi sempit karena dia melanggar daripada petunjuk Allah, yaitu apa? Tinggalkan sifat sombong dan milikilah sifat tawadhu. Bagaimana caranya? Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan ada beberapa tips agar kita mampu melatih diri kita ini untuk menjadi hamba yang senantiasa tawadhu, rendah hati di hadapan sesama manusia, sehingga kita ini betul-betul tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama ialah pertama dengan kita meningkatkan keimanan kita. Bagaimana kita tingkatkan keimanan kita? Kita tingkatkan dengan semakin kenal Allah. Kita kenali asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifatnya Allah Al-Aziz, Al-Quddus. Al-Quddus adalah yang maha suci dari segala kekurangan dan segala aib. Maka kalau kita paham Allah lah yang maha suci dari segala aib dan kekurangan, maka kita sebagai makhluk ya otomatis pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Sesempurna apapun, pasti kita memiliki kekurangan. Contohnya kita sempurna dari segi pekerjaan, mungkin Allah akan kurangkan kita dari segi kesehatan. Mungkin banyak orang yang gajinya tinggi, namun ternyata nikmat sehatnya atau nikmat keberkahannya Allah cabut, bisa jadi. Maka ini semakin kita kenal Allah lah yang maha suci, yang sempurna, maka selain Allah itu tidak sempurna, tidak suci. Maka kita pun seperti itu, ketika kita merasa bahwa kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, kita tidak akan semena-mena, tidak akan sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa iman ini harus senantiasa dipupuk, harus senantiasa dirawat, disiram. Maka kita sirami, kita pupuk, kita rawat dengan amal soleh kita. Baik yang wajib, kalau bisa yang sunnah juga kita kerjakan. Kemudian kita hindarkan dari hama-hama, dari penyakit tanaman iman. Apa itu? Dari maksiat. Yang haram kita tinggalkan, kalau bisa yang syubhat, yang abu-abu, yang meragukan juga kita tinggalkan. Karena perkara dosa yang kecil atau perkara haram yang kecil, bila kita meremehkan, mampu menjadikan bahaya yang besar pada diri kita. Maka dengan kita itu termasuk datang ke majelis ilmu, kita banyak silaturahim, kita banyak mengerjakan amal-amal soleh, baik yang wajib dan yang sunnah, sesungguhnya itu merawat keimanan kita. Dan yang ketiga, bahwa kita tanaman yang sudah kita pupuk, kita rawat,
kita rawat lagi, perbaiki lagi dengan kita membersihkan hati kita. Karena tadi sudah kita katakan tawadhu ini adalah amalan hati, ibadah hati, letaknya di hati. Maka kalau hati kita tidak baik, kotor, buruk, pasti tidak akan tumbuh sifat tawadhu tadi. Keimanan kita juga akan layu, bahkan bisa mati. Bagaimana cara membersihkan hati? Salah satunya ialah bila kita bertemu dengan anak kecil, nah ini kan ada anak kecil, atau kita melihat anak-anak kita, maka ketika kita berjumpa dengan anak kecil, kita tanamkan dalam hati kita bahwa anak ini lebih baik dari kita. Karena apa? Dia baru saja lahir atau lebih muda dari kita, sehingga dosa-dosanya lebih kecil. Dosa-dosanya lebih sedikit daripada kita, yang sudah lama lebih lahir, sudah lebih tua, dan dosa-dosanya otomatis sudah lebih banyak. Itu yang pertama. Ketika bertemu dengan anak kecil, kita kita menyangka atau menganggap anak kecil tadi lebih mulia, karena anak kecil tadi baru saja lahir dan dosanya lebih sedikit daripada kita. Kemudian yang kedua, bila kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, kita juga anggap bahwa orang yang lebih tua ini lebih mulia daripada kita. Karena apa? Karena orang tadi sudah lebih dulu lahir daripada kita, sehingga dia lebih dulu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini lebih mulia, karena kita lebih muda, ibadah kita tidak lebih lama, tidak lebih banyak dari orang yang lebih tua tadi. Maka itu juga akan mampu mengontrol hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu seringkali menjerumuskan ke dalam sikap sombong. Kemudian yang ketiga, ketika kita berjumpa dengan orang yang berilmu, maka kita tanamkan pada diri kita, atau kita pandang orang tadi juga lebih mulia dengan ilmunya yang lebih tinggi, maka dia akan menjadi lebih mulia di sisi Allah pula, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, namun dia berilmu, beberapa derajat lebih mulia daripada orang-orang lain. Maka ketika kita berjumpa dengan orang berilmu, kita anggap kita merasa lebih hina dan dia lebih mulia, karena ilmunya lebih tinggi, yang menyebabkan amalnya juga lebih baik daripada kita. Kemudian sebaliknya, kalau kita berjumpa dengan orang mungkin yang tingkat sekolahnya atau derajat sekolahnya lebih rendah daripada kita, ya, kita mungkin sudah S1, orang lain mungkin baru sampai SMA atau lebih rendah daripada itu. Jangan kita pandang sisi negatifnya, namun kita pandang bahwa orang tadi yang istilahnya tingkat ilmunya lebih rendah daripada kita, atau lebih ilmunya itu lebih kurang daripada kita, maka kita pandang dia, oh, ini lebih mulia daripada kita. Mengapa? Karena ketika orang itu ilmunya kurang, ketika dia mengerjakan sebuah dosa, maka Allah akan ampuni, Allah akan mudah untuk maafkan, karena dia mengerjakan dosa tersebut karena tidak tahu ilmunya. Kalau kita, ketika kita mengerjakan sebuah dosa karena kita sudah tahu ilmunya, maka ini akan lebih besar akibatnya atau dosanya, sehingga kita juga menjadi kurang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang mengerjakan dosa karena ketidaktahuan dirinya akan dosa tersebut. Hadirin jamaah sekalian, kemudian kalau kita memandang atau bertemu dengan orang kafir, kita juga hendaknya tidak langsung menjustis atau
lebih-lebih sampai kita berani mengatakan kamu itu masuk neraka. Jangan sampai. Karena hal ini merupakan tanda kesombongan kita. Selama kita ini belum meninggal dalam keadaan iman dan Islam, maka belum ada jaminan bagi kita untuk masuk surganya Allah. Begitu pula bagi orang kafir. Kalau dia itu belum meninggal, artinya masih ada kesempatan Allah untuk berikan hidayah kepada dirinya. Sehingga nafsu sombong kita, nafsu angkuh kita, itu bisa tertekan lagi sehingga tidak muncul sampai pada perkataan ataupun kepada perbuatan kita. Maka inilah sesungguhnya beberapa cara agar kita itu mampu untuk memiliki salah satu sifat yang mulia, yaitu sifat tawadhu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia, namun beliau menjadi orang yang paling rendah hati di tengah ketinggian kemuliaannya, di tengah mulianya makomnya di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Hadirin jamaah sekalian, akibat daripada kita tidak tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tawaduk kepada sesama kita, maka yang pertama adalah ilmu kebaikan kita tidak ada buahnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Yang artinya kita akan palingkan dari ayat-ayat atau dari bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sombong, yang takabur, yang tidak tawadhu. Allah akan alihkan. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Karena orang yang sombong, yang angkuh ini, bila Allah telah tampakkan bukti kekuasaannya, Allah telah tampakkan bukti kemahakuasaannya, maka dia pasti tidak akan mengimaninya, termasuk Fir'aun, termasuk Raja Namrud. Allah telah tampakkan melalui mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Namun karena keangkuhannya, bahkan Fir'aun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Saya ini sesungguhnya Tuhan yang maha tinggi. Akhirnya beliau tidak mendapatkan bukti, petunjuk, hidayah bahwa Allah lah yang sesungguhnya berhak untuk disembah. Wal'iyadzubillah. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhiduna biha. Ketika orang yang angkuh ini, sombong ini, melihat jalan yang baik, kebaikan, kebenaran, maka dia tidak akan menempuhnya. Maka banyak orang yang angkuh ketika dinasihati, ya, ketika dinasihati mengatakan, kamu itu siapa, ya kan? Atau ketika suatu saat kita dinasihati oleh anak yang lebih muda dari kita, lebih kecil daripada kita, kadangkala kita mengatakan anak ini masih bau kencur kok, sudah berani-berani. Ini tanda bahwa kita angkuh. Kalau orang mukmin yang hatinya bersih, yang memiliki sifat tawadhu, yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan Rasulnya, maka ketika dinasihati oleh siapapun, maka dia tidak akan pernah untuk menolak, bahkan dia akan memberi hadiah. Sebaliknya Rasulullah SAW tidak suka dipuji-puji berlebihan. Beliau mengatakan, aku ini hamba Allah, Abdullah dan Rasulnya. Maka jangan kalian kultuskan, jangan kalian terlalu memuliakanku melebihi apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Jangan seperti orang-orang Nasrani, saking mengkultuskannya orang Yahudi, mereka buatkan orang-orang soleh mereka patung, sehingga yang disembah adalah patungnya, bukan Tuhannya. Maka Rasul pun tidak ingin bahwa beliau untuk menghindari dari sikap takabur sombong,
beliau lebih senang untuk dipanggil dengan panggilan Abdullah, hamba Allah, atau Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tawadu tidak akan pernah terbang ketika dipuji, tidak akan pernah tumbang ketika dicaci. Kalau kita masih dicaci sesama manusia kok tumbang, maka kita belum paham bahwa kita ini memang asalnya rendah. Dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke tanah lagi. Dan yang kita bawa bukan harta, bukan anak, namun keimanan dan ketakwaan kita. Maka kalau para ulama, para sahabat ketika dipuji, dia akan melempar batu atau akan mengatakan cukup bagiku. Karena innal madah dabah. Sesungguhnya pujian itu mampu membunuh keimanan, mampu membunuh sifat-sifat yang mulia yang ada di hati kita. Maka para sahabat lebih senang untuk diberikan kritik, nasihat, bahkan tidak senang segan-segan untuk meminta nasihat kepada orang yang walaupun kedudukannya tidak lebih mulia dari dirinya. Rasul pun seperti itu, walaupun beliau seorang Rasul. Dalam perang Badar pertama kali, perang yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabatnya, beliau tidak segan-segan menerima sahabat dari seorang yang bernama Hubab, yang mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau berhenti di tempat ini. Lebih baik kita berhenti di Badar, di tempat sumbernya air. Karena dengan kita itu berhenti atau menguasai sumber air yang ada di Badar ini, maka kita akan mudah melumpuhkan kekuatan kafir Quraisy. Kita pun akan lebih lama bertahan karena adanya sumber air. Rasulullah SAW kemudian tanpa ragu menerima saran walaupun itu dari sahabatnya. Jangan seperti orang yang sombong, lebih-lebih ketika musyawarah, kemudian merasa dia itu paling pinter, paling benar. Ketika usulannya tidak diterima, dia nesu, dia merajuk sehingga tidak mau lagi ikut musyawarah. Ketika kumpul dipanggil nggak mau, waliyadzubillah. Maka indahnya agama Islam atau syariat agama Islam itu untuk kebaikan kita, kebaikan lingkungan kita, sehingga menjadikan segala apapun dalam kebaikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Hadirin sekalian, kemudian ketiga, bahwa yang pertama tadi ilmu tidak akan masuk bagi orang-orang yang sombong. Kebaikan itu juga akan tertolak kepada orang-orang yang sombong. Dan yang kedua, bahaya dari sikap sombong ini, lawan dari tawadu, itu adalah Allah haramkan dari surga. Waliyadzubillah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibir. Tidaklah akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sikap sombong, walaupun hanya sebesar biji sawi. Biji sawi itu sangat-sangat kecil. Akan tetapi bila ada sikap sombong sebesar ukuran sekecil itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dari surganya, waliyadzubillah. Maka tidak heran Rasulullah SAW mengajarkan kita setiap sholat, setelah sholat itu yang pertama kita baca bukan alhamdulillah, namun astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk beristighfar? Padahal setelah beribadah, seharusnya kan istighfar setelah maksiat. Karena tadi, agar tidak timbul rasa sombong, rasa ujub, rasa takabur dalam hati kita. Ditambah lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya Allah, engkaulah maha selamat dan sumber keselamatan, wa minkas salam, dan darimulah segala keselamatan, termasuk keselamatan hati ini dari sikap-sikap atau penyakit hati tersebut, dan keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Allah Akbar. Bahkan para ulama untuk
menekan atau untuk menghindari dari sikap sombong, takabur, lawan dari tawaduk tadi, setiap habis memberikan pengajian atau memberikan tausiah atau mengajarkan murid-muridnya, mereka senantiasa mengambil sapu kemudian membersihkan masjid dan halamannya. Untuk apa? Untuk menekan rasa sombong bahwa walaupun mereka seorang ulama, namun mereka juga sama di sisi Allah, bahwa tak ada yang membedakan kecuali ketakwaan. Maka mereka tidak malu untuk membersihkan masjid. Begitu pula kalau ada suami kok tidak pernah membantu tugas istri, masak, tidak pernah membantu bersih-bersih rumah, tidak pernah membantu nyuci pakaian, ini tanda bahwa, ya mohon maaf, mungkin suaminya tadi ya mungkin sibuk ya. Nah, mungkin ada yang kurang daripada kesempurnaan sikap tawaduknya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau tidak bekerja, tidak berdakwah, beliau di rumah membantu pekerjaan istrinya. Mengadon roti, kemudian membersihkan rumah dan lain sebagainya. Ini maka beruntung kalau kita memiliki pasangan yang tidak segan-segan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi kalau kita memiliki anak yang kita didik untuk tidak malu menemani orang tuanya belanja, membawa belanjaan. Artinya bahwa anak tadi memiliki sifat tawaduk, dan sifat tawaduk tumbuh dari hati yang bersih. Kalau anak kita kok malu untuk diajak ke pasar, malu disuruh bantu nyapu atau disuruh bantu belanja, tanda bahwa ada yang salah pada hatinya. Maka perlu kita untuk koreksi diri kita, koreksi keluarga kita, agar betul-betul keluarga kita ini selamat dunia dan akhiratnya, bahagia dunia dan akhiratnya. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan, bahwa mari kita sama-sama jaga, kita pupuk pohon keimanan kita, pohon ketakwaan kita dengan hati yang bersih, yang suci. Dan inilah orang-orang yang sesungguhnya paling beruntung, paling sukses ketika menghadap Allah dengan hati yang suci. Mungkin ini saja. Setelah ini kalau ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, maka nanti bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Aku qouli hadza, mohon maaf bila ada tutur kata, sikap yang tidak pantas, yang kurang, yang salah, dan apabila ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat baik, bahwa bolehkah kita memberikan pujian kepada orang lain? Maka jawabnya boleh, akan tetapi sewajarnya saja. Lebih-lebih hati kita tata dulu. Biasanya banyak orang yang memberikan pujian itu karena ingin menjatuhkan kita, ya, atau karena kita
memberikan pujian tidak datang pada hati kita, tidak datang dari hati yang baik, maka biasanya orang tadi menjadi takabur. Ya. Maka dalam Islam, kalau ada orang yang mendapatkan nikmat, mendapatkan sukses, maka bukan pujian ya, namun ucapan selamatnya itu dengan doa. Contohnya, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Artinya semoga nikmat tadi sukses atau diterima jadi apa pekerjaan yang dia impikan itu dengan doa. Jadi barakallahu fikum. Ya, itu agar apa? Agar dia terjauh dari sifat tadi sombong, takabur, dan juga agar nikmat tadi justru menjadi semakin berkah. Dan tidaklah seseorang itu mendoakan orang lain, lebih-lebih ketika orang tadi tidak ada di hadapannya, maka para malaikat pun akan mengatakan walaka amin. Dan bagi kalian juga amin. Maka silahkan ketika mau memuji lebih baik kita puji dengan doa saja ya, barakallahu fikum, atau ketika orang menikahkan barakallahu laka wa baraka alaikuma ya. Itu karena untuk Islam mengajarkan seperti itu. Sesemuanya mengandung doa. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita dipuji. Maka ketika dipuji, kita perbanyak istighfar dalam hati, dan kalau orang tadi mujinya tidak berhenti-berhenti, maka kita stop. Cukup bagimu pujian, karena semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita paham bahwa hidup ini merupakan ujian, kita insya Allah tidak akan mudah untuk terbang ketika dipuji. Karena segala nikmat, segala harta, segala kelebihan yang kita miliki itu miliknya Allah. Artinya kalau pemiliknya Allah, Allah boleh ambil kapan saja. Allah boleh ambil kemudian kita menjadi terhina. Contohnya ada orang yang cerdas sekali. Kalau dia tidak paham bahwa ini milik Allah, kemudian sombong, Allah berikan musibah terpleset contohnya. Kemudian kepalanya terbentur, gagar otak. Akhirnya yang dulu dia dikatakan profesor, doktor, dan lain sebagainya, dalam waktu sekejap menjadi orang yang linglung, orang yang istilahnya gagar otak, sehingga tidak ada lagi kemuliaannya. Atau contohnya orang mengatakan sombong karena hartanya banyak, rumahnya baik. Ternyata Allah ingin cabut, maka Allah akan mungkin kebakaran rumahnya sehingga semuanya hangus dalam sekejap. Atau uang kita yang ada di bank, ternyata tahu-tahu uangnya hilang dan lain sebagainya. Maka tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Inilah moto kita, bahwa Allah lah yang memuliakan bagi orang-orang yang Allah inginkan, dan Allah akan hinakan bagi siapa orang yang Allah ingin hinakan. Maka hati-hati kalau kita tidak berhati-hati dengan sikap sombong, Allah boleh hinakan seketika itu juga. Karena Allah, ini semuanya milik Allah. Termasuk nyawa kita ini pun milik Allah. Yang akan kita bawa adalah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan tolok ukur dari kemuliaan kita yang sesungguhnya. Jangan sampai ibadah kita kok menambah kesombongan. Nah, ini bukan ibadah yang betul. Artinya ada yang salah. Bukan nggak harus ibadah, berarti nggak perlu ibadah. Tetap ibadah, hanya saja niatnya, hati kita perbaiki lagi agar setiap ibadah dan ibadah semakin menambah kita tawadhu, seperti padi semakin berisi semakin merunduk. Justru padi yang tidak merunduk isinya adalah kosong. Baik, semoga itu menjawab ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bagaimana menghindari sifat sombong ya? Ketika contohnya ada orang yang tadi belum sholat, kemudian kita ingatkan, saya sudah sholat, apa namanya, kamu belum sholat, silakan sholat. Mungkin karena sombong ini susah ya, sombong itu kan amalan hati, ya bisa terlihat bila sikap kita atau ucapan kita bisa kita nilai. Yang kedua, namanya amalan hati ini kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan sebaik-baiknya kita adalah yang senantiasa waspada dan muhasabah tadi. Sebetulnya cara paling baik tadi, merasa kita itu sudah mau muhasabah apakah ini salah atau betul, apakah ini dosa atau tidak, itu merupakan cara yang paling pertama. Kita senantiasa bermuhasabah. Maka sunnahnya itu kan setiap sebelum tidur kita muhasabah, hari ini tuh kita ngapain saja, ketemu siapa saja, apa yang kita ucapkan. Apakah ucapannya tadi menyakiti teman atau tidak? Kalau iya, berarti kita cepat-cepat minta maaf. Seperti itu. Maka kalau kita mau menasihati, sekali lagi nasihatilah dari hati dan kemudian nasihati dari hati lillahi ta'ala agar tadi nasihatnya sampai ke hati juga. Banyak orang yang nasihatnya bagus, tapi niatnya bukan dari hati, ya, bukan dari hati sehingga tidak mampu masuk ke dalam hati kita. Mengapa kok banyak orang tua yang istilahnya sangat sederhana namun nasihatnya masuk kepada anaknya karena nasihatnya betul dari hati sehingga masuk ke hati. Maka hati-hati. Tawadu ini ada di antara dua penyakit hati. Satu penyakit hati takabur tadi ya, sombong. Yang kedua ya, riya atau bisa dibilang riya lah. Yang kedua itu penyakit sum'ah namanya. Artinya kita tidak mau melakukan sesuatu takut dibilang sombong. Itu juga nggak boleh. Itu namanya sum'ah. Contohnya mau sholat di masjid, atau kita mau datang ke majelis ilmu, nggak mau datang, nanti takut dibilang sok alim, takut dibilang sok hijrah atau lain sebagainya. Itu juga penyakit hati. Maka kenali dua penyakit ini. Riya itu melakukan sesuatu karena orang lain. Kalau sum'ah meninggalkan sesuatu ibadah, amal kebaikan karena orang lain. Maka tawadu di tengah-tengahnya. Dia meninggalkan atau melakukan sesuatu itu betul-betul karena Allah. Kalau sesuatu karena Allah, hasilnya kita serahkan kepada Allah, ya. Maka kan orang Indonesia biasanya terkena penyakit rekoh nih, ya. Ketika mau menasihati, takut nanti orangnya sakit hati. Takut kalau menasihati orangnya tersinggung sehingga itu namanya sum'ah. Kita niatkan lillahi ta'ala, kita usahakan dengan penyampaian yang paling baik, ya, paling sopan, paling santun, tidak di tengah keramaian, dengan perkataan yang santun, dengan diawali mohon maaf, tanpa menggurui, itulah namanya sesungguhnya orang yang tawadu sesungguhnya. Maka tawadu artinya merendahkan diri tapi tidak menghinakan diri. Dan ingat, orang muslim sejati berbuat dan meninggalkan sesuatu standarnya itu Allah. Kalau standarnya manusia pasti akan kecewa. Contohnya memberi karena manusia tidak dibalas, kecewa. Dibalas dengan keburukan, lebih kecewa lagi. Akhirnya korban perasaan terus. Ya, lebih baik korban kambing ketika Idul Adha. Contohnya lagi, kalau mengerjakan sesuatu karena manusia, ketika kita menasihati seseorang, dia nggak berubah, kita mutung sendiri. Ini kok anak udah dinasihati berkali-kali, nggak mau. Itu namanya dia belum berbuat karena Allah. Kalau kita berbuat karena Allah, kewajiban kita menasihati, laksanakan. Hasilnya Allah yang tentukan. Maka itu sekali lagi, jangan pernah standarnya itu manusia, namun standar kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga kalau ada kesalahan, kalau ada kelebihan manfaat, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.